Suwan moho nuniro tirumatu hatai lasmaroham dikotilo jaluk mabalos nihi nungarade hasonakan disurkoi una adong nanggosada naso perjambar disi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan di akhir tahun ini atau hari terakhir di tahun 2021. Kita diberikan Tuhan berkat yang luar biasa, penyertaan Tuhan setiap hari, dan kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di tanggal 31 Desember ini mengajarkan kita tentang rencana Tuhan dan rencana manusia, agar kiranya kehidupan kita berada dalam rencana yang baik. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di hari terakhir tahun 2021. Kami tetap dalam keadaan sehat. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, rancangan Tuhan dengan rancangan manusia tentu ini berbeda. Tapi bagaimana kita mengetahui apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan terhadap hidupku, supaya hidupku tidak gagal? Mungkin kita akan berusaha mencari tahu. Oleh sebab itu Tuhan, aku akan merencanakan sesuatu. Apalagi tahun depan, tahun yang baru, atau esok hari kita sudah memasuki tahun yang baru, kita pasti sudah memiliki banyak rancangan untuk kehidupan kita. Rancangan untuk keluarga, rancangan untuk pribadi, pendidikan atau pekerjaan. Tetapi tentunya kita tidak menginginkan rancangan itu berbeda dari rancangan Tuhan. Oleh karena itu kita bertanya, jadi apa rencanamu Tuhan? Supaya itu juga rencanaku, supaya rencanaku ini tidak gagal. Tentu ini tidak akan pernah diberitahu oleh Tuhan, karena memang maksud dari firman Tuhan ini bukan menyebutkan sebuah rancangan dalam kehidupan kita, seakan-akan kita ini sebuah robot yang akan mengikuti rancangan itu. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan mau mengatakan di dalam diri seseorang itu ada rancangan damai sejahtera, ada rancangan kebaikan. Itu berarti rancangan yang dimaksud adalah hidup manusia itu harus penuh dengan rencana kebaikan, rancangan kebaikan, apapun itu. Sehingga kita merencanakan kebaikan, itulah yang Tuhan berkati. Itulah yang Tuhan sempurnakan. Dan tentu kita merancangkan kebaikan itu tidak bisa datang begitu saja. Hanya orang-orang yang betul mengenal kehendak Tuhan, mengenal kebaikan,
itulah yang mampu merencanakan kebaikan juga, atau yang tahu hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dari manusia, mengenali kehendak Tuhan, mengenali kebaikan, mengenali apa yang Tuhan inginkan dari manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, ternyata hidup ini tidak tentang merencanakan hal yang baik, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Tentu dalam Yesua firman Tuhan sudah jelas mengatakan, aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu. Renungkanlah itu siang dan malam. Firman itu menjadi bahan perenungan kepada kita, dan firman itu sendiri yang akan mengajari kita bagaimana kita harus hidup. Tentu kita menyadari beberapa hari ini atau 1 tahun ini, bagaimana firman Tuhan atau Tuhan mengajari kita apa yang harus kita lakukan. Bagaimana Tuhan itu mengajari kita untuk mengampuni daripada membalas. Bagaimana Tuhan itu mengajari kita untuk bersabar daripada marah. Demikian juga dalam setiap perencanaan, mari tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku memiliki banyak pergumulan. Apa yang harus kulakukan? Tuntun aku Tuhan agar setiap keputusanku menjadi keputusan yang baik, keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah setiap rencana itu akan menjadi rencana yang terberkati. Karena memang manusia itu diciptakan untuk hidup penuh dengan kedamaian dan mendamaikan orang lain. Oleh karena itu, kita jangan marah ketika keinginan kita tidak terjawab oleh Tuhan, ketika doa kita tidak terkabulkan. Jangan-jangan karena memang rancangan kita, doa kita bukan doa untuk kebaikan, bukan doa untuk damai sejahtera bagi sesama manusia. Karena Tuhan sendiri berbicara tentang kedamaian di sorga dan kedamaian di bumi. Bapak Ibu saudara terkasih, di akhir tahun ini mari kita sama-sama berserah dan bersyukur kepada Tuhan, dan kita tetap bergumul agar kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam mengawali tahun yang baru. Bagaimana Tuhan selalu menuntun kita agar langkah kita pun menjadi langkah yang terberkati, agar mulut kita pun menjadi sumber ucapan yang terberkati. Kita bersyukur juga untuk setiap persoalan hidup, untuk setiap tantangan, untuk setiap duka cita, untuk setiap tangisan. Dan itulah proses hidup. Sesuatu yang baik itu pasti akan memiliki banyak tantangan, duka cita, sukacita, tangisan, tawa akan kita lalui. Dan inilah rancangan damai sejahtera itu, ketika kita selalu berpegang kepada Tuhan. Ketika masalah datang, kita berserah kepada Tuhan. Ketika sukacita datang, kita tetap berserah kepada Tuhan, agar kiranya sukacita tidak membuat kita meninggalkan Tuhan, duka cita tidak membuat kita marah atau menuntut kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi tempat kita berlindung. Biarlah firman Tuhan menjadi tempat kita bertanya akan apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhanlah yang selalu menjadi gembala bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di hari terakhir tahun ini. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan hari-hari kami selalu terberkati. Tuntun kami selalu untuk mampu melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih Amanginang untuk setiap orang yang setia mendengarkan firman Tuhan atau renungan harian yang kami sampaikan. Atas nama keluarga Pendeta John F. Sihombing Borusinaga, kami mengucapkan selamat Hari Natal dan menjelang tahun baru tahun 2022. Tuhan memberkati kita selalu.